Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Hari ini Selasa 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau yang bersamaan dengan tanggal 1 Oktober 2024 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Fajri Hatta SPDI dan sholat nantinya akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Ruslinani. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Isa As-Segaf dengan pembahasan kitab Safinatun Najah. Berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia nama Ki Agus A. Satar SH bin Ki Agus Abdullah, cucung dari Mas Agus Haji Muhammad Hasan, umur 52 tahun, alamat Jalan Fakih Jalaluddin, Lorong Raden Fahrudin nomor 168, RT 11 RW 04 19 Ilir Palembang, dan akan dikebumikan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, dan insya Allah akan disolatkan di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang yang akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Ruslinani. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالحين عليها استغفركم الصلاة رحمكم الله. Rapat bersab Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن إياك الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا ميسر كل عسير جابر كل كثير صاحب كل فريد مغني كل فقير ويا معمن كل مهيب يسر علينا كل عسير فتيسر أسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا نخاف منك نخاف مما يخاف منك نخاف ممن لا يخاف منك
اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك بحق سيدنا محمد اخرسنا بعينك التي لا تنام واكلبنا بكنبك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تدرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه النبي الأمي وآله وسلم الحمد لله. الفاتحة لمن اجتمع على هاهنا بسببه ولأجله أن الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة برحمته ووالدين أرضيه خاصة وجميع أمة المسلمين كافة عامة وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأمته أجمعين ببركة الفاتحة. الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلاة الجنازة هذا الذكر حاضر رحمكم الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus shalah wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alih. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa melakukan amal ibadah, bisa sholat di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin. Alhamdulillah, semua itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Artinya kita meyakini semua itu dari Allah dan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu fi rauhin wa rohah wa huburin wa istiraha ni'matil Islam a'la ni'matin halat bisaha. Kata ulamanya, kita dalam keadaan senang, dalam keadaan riang, gembira, pagi, petang, tidak tahu kita mendapat nikmat besar. Apa nikmat besar itu? Nikmatul Islam. Jadi kita senang, alhamdulillah, tak tahu nikmat besar itu lagi menghampiri kita, nikmat Islam. Dijadikan oleh Allah musliman, mukminan, orang muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kita harus kita jaga, kita rawat. Gimana cara menjaga dan merawatnya selain kita bersyukur kepada Allah? Gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Minimal sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan, dan usahakan berjamaah. Itu tanda merawat keislaman kita, menghindari hama-hama yang akan menggerogoti iman dan Islam kita, maksiat. Jangan sampai kita dikikis oleh bermaksiat. Kalau terjatuh ke dalam maksiat, cepat-cepat kita kembali kepada Allah agar Islam kita tidak hilang, iman kita tidak hilang. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Ma'asyiral hadirin, pada siang hari ini kita bakal membahas tentang yang kita bahas saat ini, babul muamalat, babul buyu, jual beli. Yang kita bahas faslun fi ahkamis salam. Salam itu termasuk jual beli, dan dia harus berlafaz khusus lafaz salam. Walaupun ada pendapat yang mengatakan pendapat lemah boleh dengan lafaz jual beli. Apa itu salam? Salam itu artinya pesanan. Dinamakan salam atau salaf karena menyerahkan rosmal terlebih dahulu, duit terlebih dahulu, barangnya belum. Uji kitanya mesen, belikan aku barang yang sifatnya begini dengan harga segini. Dicarikan. Nanti sedikit lagi atau besok atau besoknya lagi atau seminggu lagi barang itu akan diberikan kepada kita. Nah, ini yang bakal kita bahas. Dinamakan salam. Salam itu artinya menyerahkan. Dinamakan salam artinya menyerahkan duit terlebih dahulu, maka dinamakan salam. Jadi dinamakan salam sebabnya itu, diserahkan duit terlebih dahulu, dan dia harus berlafaz salam, pesanan. Tidak boleh dengan berlafaz jual beli menurut pendapat kuat, karena jual beli beda sama salam ini. Dalilnya mana dalam Al-Quran? Dalilnya dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, iza tadayantum, apabila kamu bermuamalah hutang piutang, termasuk salam ini, bidainin dengan hutang, ila ajalin musamma, ke tempo waktu yang disebutkan, faktubuhu, maka kamu
jelas-jelas tulis. Nah, ini kata Abdullah bin Abbas, sahabatnya Rasulullah, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, Hibrul ummah wa bahrul ummah wa bahrul ilmi ad-dafiq, ilmu bagaikan lautan yang mengalir, wa turjumanil Quran, beliau ini paling pakar dalam ilmu Al-Quran karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Paling pakar dalam tafsir Al-Quran itu Abdullah bin Abbas. Pernah suatu saat Rasulullah masuk ke kamar mandi untuk buang hajat. Abdullah bin Abbas itu anak kecil waktu itu. Beliau ngambilkan satu wadah ember air, diletakkan depan pintu. Maklumlah zaman dulu belum ada pipa ledeng pakai banyu, belum ada zaman dulu. Begitu Rasulullah buka pintu kamar mandi, lihat ada banyu depan pintu. Akhirnya diambil Rasulullah. Setelah selesai ditanya, siapa yang membawa ini? Kata Rasulullah, keponakan kau, misanan kamu, namanya Abdullah bin Abbas, budak kecil, anak kecil. Langsung Rasulullah ngangkat tangan, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Itu doanya Nabi. Ya Allah, ajari dia agama, pahami dia agama, ajari dia tafsir Al-Quran. Akhirnya dari sinilah kata ulama, kalau tafsiran yang keluar dari lisannya Abdullah bin Abbas, tafsiran itu dipakai oleh para ulama karena dia berkat dapat doa. Nah, jadi kita berbuat baik sama orang soleh, dan orang soleh kalau ada orang yang berbuat baik jangan balas-malas, doakan dia. Jangan pelit-pelit kita sama doa sama wong berbuat baik begitu kita doakan, mudah-mudahan apa dia diberikan oleh Allah dunia dan akhirat. Ini dapat berkat apa dia? Berkhidmah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngatakan apa dia? Nuzilat fis salam. Ayat ini turunnya tentang salam. Ini dinamakan dalam Al-Qur'an ini ayat den. Hutang piutang, paling panjang ayat di dalam Al-Qur'an ayat den. Penghafal Quran kalau sudah hafal ayat ini tenang, yang lain tidak terlalu sulit. Ini namanya akobah. Rumitnya dalam menghafal Quran ayat den. Satu ayatnya selembar. Kalau kita hafal satu ayat ini mau hafal selembar. Yang lain pendek-pendek kalau. Qul a'udzu birabbil falaq. Satu ayat itu pendek. Tapi kalau ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub. Selembar. Hafal siko ayat ini mau hafal selembar ayat Al-Qur'an. Sulit ini, rumit ini, pandang. Nah, jadi ayat ini dinamakan ayat den. Kenapa? Ayat utang piutang tuh kata ulama panjang ribet, itulah juga utang piutang. Bukan hati kita utang lah tuh mati lah ini Ustaz utang belah banyak utang biar kalau mati gratis. Oh tidak, kaget dituntut di hari kiamat. Dalam hadis kata Rasulullah, yughfaru lisyahid, wong yang mati syahid dosanya diampun oleh Allah, ilad den. Cuman hutang piutang tidak dimaafkan oleh Allah. Uang yang mati syahid dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah, utang tidak. Jadi makanya kalau tidak penting nih jangan hutang, kecuali daruron. Kalau tidak utang mati, baru itu namanya daruro. Kalau tidak ngawikan utang mati kelaparan. Tapi alhamdulillah di Palembang ini, apalagi daerah Kuto, bulan Maulid tidak bakalan mati kelaparan gitu. Ngapu sore maulid, malam maulid, siang maulid, pagi maulid. Tidak kata duit tenang pergi baik. Tidak telat juga tidak apa-apa. Penting makannya itu. Untung makannya terakhir. Coba kalau makannya di duluan, datang duluan. Jadi alhamdulillah. Artinya apa dia? Jangan gampang-gampang main ke hutang. Wong yang banyak habis bayaran kaget di hari kiamat bukan bayaran utang ngok duit gitu, tidak, tapi bayar amal. Jangan-jangan kita sholat rajin ibadah bangkrut gitu. Dalam hadis Nabi kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut? Kata sahabat, al muflis yang bangkrut itu ya Rasulullah, man la malalah, tidak punya duit, bangkrut. Tadinya kayu, bangkrut, rubuh usahanya. Itu namanya bangkrut. Kata Nabi, itu bangkrut dunia. Ini ada yang namanya bangkrut akhirat. Rajulun ya'ti bihasanat katsira. Ada orang laki-laki kata Rasulullah, amalnya banyak, sholat tak pernah tinggal, puasa rajin, ibadah-ibadah yang lain dia lakukan galau, haji mundar mandir baik. Cuman waqad syatama haza, kadang-kadang dia galak ngatoi wong. Ini dak gratis ini, motong amal ini.
Wakot akhoza malahaza, wakotoa ardohaza, maling tanah wong, ngatoi wong, ngembek duit wong, termasuk ngutang dak galak maya. Jangan kita anggap sepele ngutang dak galak maya gitu. Kadang sekarang ini wong nagih utang, wong kayo diutangi tagih marah. Awak lah duit banyak masih nak nagih-nagih utang pula, cuman 100 juta aku ni utang. Biasa dia. Apa dia? Biasa besar 100 juta tu. Kadang kalau ada keluarganya mati ngedem, dah galak maya utang tadi. Kenapa? Anaknya dah ngerti, bapak yang tadi tu sahago. Dalam kubur wong yang punya utang tu sahago di dalam kubur. Nabi Muhammad di awal-awal Islam kalau ada mayit meninggal, ada utang dak galak nyolati, dak galak ngenjuk syafaat. Solatnya wong yang hidup ni ngenjuk syafaat. Jadi kita tadi solat jenazah ngenjuk syafaat. Kalau 3 sob yang nyolati mayit itu diampun oleh Allah. Maka sebutkan lagi isyhadu annahu min ahlil khair, wong yang kita saksikan min ahlil khair, kita saksikan kebaikan di hadapan Allah. Antum syuhada Allah fil ard. Lewat jenazah depan Nabi dipuji-puji, ini wong baik, ini wong baik. Antum syuhada Allah, kata Nabi Muhammad. Dia wong baik masuk surga. Dikit lagi masuk jenazah lagi. Oh ini ngembek sanu, ngembek sini, maya gedak galak, ngutang banyak. Kata Rasulullah, wajabat kenapa dia? Kenapa? Kalian ini wong hidup ini saksi-saksi kita di hadapan Allah. Makanya bersaksilah yang baik kepada mayit. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawih, tutupi kehilapan-kehilapan. Jadi Rasulullah tidak mau. Pernah suatu saat ini di awal Islam, suatu saat masuk jenazah, ditanya oleh Nabi, ada utang tak jenazah ini? Banyak katanya. Tak mau Nabi solat lagi. Kalian solat ilah, kawan kalian, sahabat kalian solat ilah. Akhirnya ada keluarganya. Aku jamin utang dia gratis kata. Aku bayar. Kata. Baru Rasulullah galak nyolat. Besok ketemu Nabi ditanya, lah bayar belum utang? Belum. Nabi langsung geleng kepala, kayaknya tidak senang. 2 hari dari itu ketemu, panggil Nabi, lah bayar belum? Belum, kata dia, belum cair duit kita itu. Lah 3-4 hari seminggu sampai aku minder, tiap ketemu Nabi nunduk-nunduk singitan aku, tak berani nampil ke muka. Duduk di belakang singitan ada Nabi belagi aku. Malu utangnya belum bayar. Akhirnya selaku maya mulai ngangkat muka aku nampil, panggil Nabi sudah. Kalau begitu baru selamat dia dari jepitan neraka di kuburan tadi itu. Baru selamat dia. Artinya selagi dia punya utang walaupun ada niat nak maya, dia dijepit oleh Allah, diikat oleh Allah dengan ikatan dari rantai api neraka. Nah makanya hati-hati jangan sampai kita hutang. Kalau kita ada hutang penting tulis. Kalau kita mati ahli waris kita mayar. Injuk tahu anak kita potong dari duit warisan kita. Nah di akhir-akhir Islam sudah jaya, banyak harta rampasan, kuat Islam. Rasulullah nyolati wong mati. Ladong mati nyolati, ada hutang mbek lekas negara. Kalau sekarang ini mbek lekas negara, rubuh negara kita. Banyak galau wong sekarang ni. Makanya hati-hati dengan hutang piutang, jangan kita remehkan dalam hutang piutang. Nah, ini dalil ayat ini masalah salam, kata Abdullah bin Abbas. Wa fil khabar, yakni khabarus sahihain, hadis Bukhari Muslim, man aslafa fi syai'in, siapa yang bertransaksi salam pada suatu, fal yuslib fi kailin ma'lumin, hendaklah dia bertransaksi salam ini, hutang piutang, meli barang dengan mayar duit, kemudian barangnya yang dihutang. Jadi bahasa kitanya ini pesanan, mesen barang, ada belikan aku baju, mereknya ini, warnanya ini, ukurannya ini, beli ke harganya biasanya ini, atau harganya tidak gini. Nah ini duitnya, barangnya belum. Nah itu namanya salam itu. Jadi kita sebutkan arti salam beda. Barang siapa yang bertransaksi salam pada barang yang ditimbang, hendaklah timbangannya jelas. Jadi barang yang ditimbang boleh disalam. Au pi waznin, atau barang yang ditakar, hendaklah takarannya penuh, pas, jangan dicurangi. Jangan dicurangi. Meli rambutan, rambutnya ini, rambutan ini, takarannya ini sekilo misalnya, pas, jangan sekilo kurang semato, jangan gitu. Atau pedagang juga, jangan mainkan takaran timbangan, tidak berkah gitu.
Tidak kayo-kayo. Yang main kentakaran timbangan, tidak kayo-kayo. Apalagi meteran, tidak bakalan kayo. Habis be, bukti kelak kalau tidak percaya. Bukti kelak kalau tidak percaya. Ada ancaman dari Allah. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi aw wazanu yastaufun. Kalau sudah nakal atau nimbang kalau nimbang atau nakal, curanglah itu, meteran, jual dasar, kain, meteng semua ini, lama-lama ngecik-ngecik tangan ini. Tujuannya apa dia? Biar boleh untung duit besar. Ujung-ujung meteri terus dari dulu, tak kayo-kayo. Kita jengok wong terdahulu di Palembang ini, banyak bos-bos lama tuh sampai sekarang kayo-kayo niat. Kenapa? Dia benar, jujur, sesuai. Nurut dia apa kata kiai ulama zaman dulu. Jangan ini, turut ini. Duitnya berkah. Anaknya yang beladasan sekarang, wong mati juga makan wong hidup. Kenapa? Karena dia nurut aturan Islam. Jangan cari nominal duit, tapi cari berkahnya juga. Kalau duit itu ada berkahnya, pacak dimakan. Anak gitu baca, yang makannya sehat, pintar, cerdas. Duit banyak, tapi duit haram buat apa yang macam itu? Tidak berkah, tidak bisa digawak juga duit tadi itu. Ini hadis ini. Wa awaznin ma'lum ila ajalin musamma. Qala wa huwa wassalafu maknan wahid, salam atau salap. Dia harus berlafaz seperti lafaz salam, pesanan. Wa syar'an artinya begini. Bai'u syai'in mausuf fi zimmah, membeli barang yang dibeli itu disifati, disifati dan hutang. Barangnya belum ada, tidak boleh dengan lafaz jual beli. Saya beli barang, tidak boleh dia. Ya ada pendapat lemah yang mengatakan boleh, itu pendapat yang lemah. Wala yasihu illa bi ijab wa qabul. Dia harus ada ijab qabul. Saya beli barang ini dengan ini, serahkan duitnya. Saya terima pesanan tadi itu. Itu namanya pesanan tadi itu. Ada barang-barang yang bisa dipesan, ada barang-barang yang tidak bisa dipesan. Wa yasihu salam halan wa muajjalan. Sah, akad pesanan sah, baik seketika itu. Saya pesan ini seketika, ambil barangnya. Nah ini dia, seketika itu. Atau muajjalan, atau besok barangnya besok datang saat barangnya ini. Yo ada cocok seperti yang Ustaz pesan itu, sifat-sifatnya mesti sebutkan. Karena barang ini beda-beda harga. Pesan sarung yang harga 1 juta, belinya sarung gebengan yang murah-murah itu, uang ini pesan BHS. Jadi harga sarung tuh beda-beda. Baju juga, beli baju yang harga 500.000, belinya kaos putih 30.000 boleh skodi, dipakai sekali koyak. Jadi bisa beda-beda. Makanya yang jelas nyebutnya supaya tidak jadi antara si penjual sama si pembeli ini tidak jadi sengketa. Makanya jelaskan dengan jelas. Fa'in atlago salam in aqada halan. Kalau tidak nyebutkan kapan datang barangnya, sekarang ini cari. Wa inna ma yasihu salam fi takamalat fi khamsu syara'id. Ada syarat-syaratnya. Sah salam, jual beli salam atau akad pesanan itu dengan 5 syarat. Yang pertama, an yakuna muslam fih. Barangnya itu namanya muslam fih. Barang yang dipesan itu madbuton bisifah, disifati dengan jelas. Kalau tidak disifati tidak sah. Aku pesan baju, misalnya, sarung, kopiah, apa dia lagi, makanan. Ada syarat-syaratnya. Makanan tidak seluruhnya sah, ada makanan yang tidak sah. Jadi sebutkan sifat-sifatnya, jenis-jenisnya, besarnya, kecilnya, supaya apa dia? Hilang kekaburan, supaya antara si penjual dan si pembeli tidak ada sengketa, tidak ada ribut nantinya. Yang kedua, barang yang dipesan an yakuna jinsan, jenis lam yahtalit bihi ghairuhu, barang yang tidak bercampur. Pesan nasi goreng, berapa campurannya itu lain. Kalau tidak sah salam mana? Bukan artinya tidak boleh dijual, jangan salah paham. Dia jangan make akad ini tapi make akad jual itu bukan artinya loh kami ini pesanan tiap hari Ustaz, nasi goreng, mie goreng, tempe bakar, ini macam-macam. Jadi Ustaz mana selama ini maksudnya jangan make akad ini tapi make akad jual
jual beli. Tidak sama baik, cuman lafadznya baik, ini beda cara bertransaksi. Nah ini cara agama kita. Barang yang bercampur seperti nasi goreng tidak boleh masuk akad ini. Kenapa? Berapa kadar apinya? Tidak ada yang tahu. Uyahnya berapa banyak, kecapnya berapa banyak, cabenya berapa ikut, kupuknya, kempangnya, bungkus kaget. Nah, jadi itu bercampur-campur kalau. Nah itu tidak boleh. Artinya apa dia? Kalau nak pakai ini tidak bisa dia. Pakai ke jual beli. Jangan pakai akad ini. Jadi kalau nak pakai akad salam pesanan ini tidak sah dia. Karena dia bercampur. Kenapa bercampur? Karena tidak tahu tepatnya. Nak cabenya berapa ikut kan tidak tahu, dimasuk ke galau itu tukang tu jembe tutut ngoreng apinya nak taruhlah. Dimasak oleh api juga tidak boleh. Apinya berapa kadar api, gasnya tu. Mana ada yang tahu. Nah, jadi tidak bisa masuk di bab ini. Painen bapak tu aja tahu kalau bisa Ustaz ditakar barang-barang yang ada dalam sah jual belinya. Jadi kenapa tidak sahnya? Karena kadarnya itu tidak bisa dihitung. Syarat yang ketiga, walam tadkhulhun nar li ihalatihi, barang yang tidak dimasak oleh api. Barang yang tidak dimasak oleh api, yang dimasak oleh api tidak boleh kalau. Nasi goreng tidak boleh karena digoreng. Ada. Beli nasi goreng tidak boleh karena apinya itu yang untuk masaknya tadi. Ada api tapi tidak masak untuk memisahkan madu. Digodok pakai api, dia untuk mengeluarkan banyunya. Nah itu sah. Kenapa? Karena madu tidak dimasak pakai api. Kalau dimasukkan api, dia bukan untuk masak, tapi dia untuk menghilangkan kadar airnya. Nah itu maka itu sah. Yang masak oleh api untuk dimasak, masuk api itu artinya digoreng untuk dimasak. Lain halnya api untuk dipisahkan, bukan untuk masak. Madu, ada yang digodok madu itu, tapi bukan untuk masak. Madu itu sudah masak. Tidak ada yang namanya madu goreng, madu rebus, mana ada namanya. Dia sah. Atau samin, mentega, untuk dicairkan atau untuk dipadatkan, didinginkan. Nah itu sah, itu dipesan itu. Yang keempat syaratnya ini, yang keempat. Kalau nak masuk bab ini, kalau tidak sah artinya bukan tidak boleh dijual beli, haram, bukan. Bab ini tidak iso dia, bab lain, jual beli berarti. Pakai jual beli kami sering Ustaz beli ini. Ya pakai saya beli, jual beli, jangan nyebutkan lafaz ini. Lafaz ini khusus. Maki lafaz khusus dia. An yakuna muslamfih muayyanan. An la yakuna muslamfih muayyanan. Jangan kontan. Barang yang dipesan itu jangan kontan. Pesan HP yang ada di tangan ini lah, barang ini kontan ini tidak boleh. Yang namanya pesanan dari bahasa Indonesia, pesan apa dia? Barangnya tidak ganti, dicari dulu. Kan nyari ini capek, boleh untung dari sini. Wong pesan ini, dah ganti, cari ke toko sebelah. Nah, doh, ini dia pesanan kau. Yo, berapa harganya? Ini tadi nah, boleh untung kita masih. Kalau mesen baju sejuta, baju tu di pasar harganya 3 juta, ya udah ganti. Jangan galak kita terima. Embek dulu, nah ini bakal boleh duit, ini bakal boleh lokak, bakal boleh duit. Embek barangnya toko sebelah sana. Tunjukkan. Boleh dia pakai jual beli, boleh pakai pesanan. An la yakuna min muayyad, dari tempat tertentu. Belikan ke toko itu di 16. Toko itu, yang lain jangan, tak boleh. Ngapa? Nyepit yang nyuruh, terjepit yang nyuruh. Kalau tak kasih toko itu mana? Atau toko itu dijual harga mahal, toko sebelah sini harga murah, rugi dia. Jadi jangan ngeribetkan dia. Dia ini nyari harga semurah mungkin. Supaya apa dia? Yang namanya wong bertransaksi, nak nyari untung. Dah galak wong jualan nak nyari rugi. Wong buka toko dari pagi sampai sore. Listrik itu dibayar, bukan gratis. Ledeng ada kamar mandi itu bayar. Karyawan ini nak dinjok duit galau. Kalau modal 100.000 jual 100.000 lolo. Uang semaksimal mungkin dia nak ngambil untung besar. Kenapa? Supaya nombok ini bayari budak ini, bayar ini. Aku juga nak beli barang baru. Itu jalan jual beli, namanya beribih. Jual beli itu pakai untung. Tidak ada wong kalau dia jual 100 balik 100 rugi dia.
Kenapa? Karena dia datang ke pasar itu berongkos, tidak jalan kaki dia, naik mobil, naik kendaraan, naik becak, jalan kaki juga capek. Mana ada wong suruh duduk di pasar pagi sampai sore, tidak boleh apa-apa. Mana galak wong pasar, nyari untung galau. Itu dalam transaksi, dan itu boleh berkah dalam agama. Nyari keuntungan, jual beli itu berkah asal dilakukan dengan cara yang benar. Jadi bisa jadi wong duduk di toko di pasar jadi wali Allah. Bisa. Kenapa? Karena dia benar caranya. Kalau yang kita tegur ini yang caranya salah. Nah, itu yang tidak bagus. Kalau benar sesuai dengan apa yang ada dalam syariat kita, tidak ngerugikan pembeli, oh itu berkah duitnya. Bagus. Nabi Muhammad seorang pedagang. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW pedagang. Beliau ngatakan At-tajir, tajir itu pedagang. As-soduq, jujur. Amin, amanat. Tidak bohong, tidak bersumpah. Ini sumpah kenyo ini barang dari Mekah ini. Jingona, Madain Mekah, Arab Saudi. Tanah bang itu tempeannya baik. Dia na barang nanda, payu, nanda sudah. Memang pembeli itu cuma siko apa? Rezeki itu rezeki dari Allah. Kalau rezeki aku tidak bakalan dimakan kawan sebelah, tidak bakalan. Yakin be, kalau kawan sebelah makan ya bukan rezeki. Itu be, tidak usahlah kita pakai sumpah-sumpah, apalagi sumpahnya bohong lagi. Jangan, ini barangnya enggak. Nabi Muhammad itu pedagang amanat jujur. Yuhsyaru, digiring kelak di hari kiamat dikumpulkan sama syuhada wassolihin, orang-orang baik. Pedagang padahal dia. Jadi bisa jadi makom tinggi kalau dagangnya cuman jujur tidak transaksi riba, benar-benar sambil berzikir, apa lagi sambil baca Quran, apa lagi. Ulama dulu banyak pedagang, ulama dulu tuh banyak pedagang. Imam Nawawi waktu beliau ngarang Minhaj digawanya ke pasar. Wong pasar itu ketawa kalau ini kitab udah kecil ini. Sekarang ini yang nak jadi ulama S3 mesti baca kitab ini. Kenapa? Karena ilmu mereka lebih tinggi daripada ilmu yang sekarang. Nah, jadi walaupun kita di pasar, tidak apa-apa sambil kita berbuat kebaikan. Nabi umur berapa tahun digawa berangkat oleh pamannya Abu Thalib. Rupanya ada pendeta Bahiro. Pendeta ini nyelidiki Nabi akhir zaman. Dia baca di kitabnya karena cerita Nabi ini dituliskan dalam kitab Taurat. Seperti di Maulid tuh. Alamani abi Taurat illa sifron wahidan, cuman selembar tidak diajarinya. Summa adkhalahu sunduk, simpennya di kotak. Palama mata abi patah tuhu, abaku meninggal, ku buka, apa dia selembar itu tidak boleh aku pelajari. Yahudi. Faiza tahu-tahu di jigu lembaran itu cerita Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman, maulidnya lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah, sultanu Bisyam. Cerita umatnya paling abdolnya umat. Sepertiga umat masuk surga tanpa hisab. Sepertiga masuk surga tanpa hisab. Tak kata hisab-hisab, PPIP. Kita jadikan kita nomor 1 kalau bisa. Sepertiganya punya dosa, matinya masih punya dosa. Akhirnya fayufaralahum, dimaafkan oleh Allah. Sepertiganya dah kata amal, cuman maco syahadat be. Cuman amalnya dia pernah maco syahadat, yang lain tidak diamalkan. Kata Allahnya, adkhiluhumul jannah bi rahmati, masukkanlah surga dengan rahmat sayangku. Saking besarnya sayang Allah, nanti dari kiamat iblis kira dia tu dapat ampunan. Saking besar sayang Allah tu di hari kiamat iblis tu tepuk tangan iblis. Iblis bertepuk tangan apa dia? Aku dapat ampunan, aku dapat apa lagi manusia. Cuman ya jangan kita keladasan gino, tetaplah kita taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, ini sedikit tentang bab masalah salam, pesanan, mudah-mudahan bisa tergambar di hati kita. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah, mencintai Rasulullah, dicintai oleh Allah, mencintai Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan syariat ini, menjalankan syariat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, kehilafan, salahan yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah sirril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma jibur mata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fir ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.